Selamat malam, ibu-ibu wanita jemaat warga Gereja Kristen Jawa Sampangan Kradenan. Kita bertemu kembali dalam acara Saat Teduh Pagi Wanita Jemaat GKJ Sampangan Kradenan. Marilah kita tidak henti-hentinya bersyukur atas kemurahan Tuhan Yesus yang senantiasa melimpahkan berkat yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kita awali saat teduh malam ini dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, selamat malam Bapa. Saat ini kami hadir di hadapan Tuhan untuk menaikkan puji syukur dan terima kasih kami atas setiap berkat yang senantiasa melimpah. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan saat ini, di mana kami hendak mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang penuh kasih akan membukakan mata hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami dengar boleh kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Amsal 14 ayat 1 sampai 2. Ayat yang pertama, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ayat yang kedua, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Tema saat teduh kita malam ini adalah wanita yang bijaksana. Sebagai seorang wanita Kristen, kita dituntut untuk memiliki karakter yang baik, panjang sabar, memiliki penguasaan diri, tangguh dan kuat, lembut hatinya, hidup kudus, setia berdoa, taat kepada Tuhan, dan menyenangkan bagi orang lain. Menjadi wanita bijak adalah suatu kebanggaan serta anugerah tersendiri bagi seorang wanita. Menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, menjadi istri yang layak bagi suaminya, menjadi nenek yang baik bagi anak cucunya, yang mempersembahkan seluruh hidup dan semua yang dimilikinya, serta mengerjakan segala sesuatu dengan anugerah Tuhan. Di dalam Alkitab, banyak sekali ayat yang memuat tentang wanita bijak. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, takut akan Tuhan. Perempuan sebagai istri dan ibu yang bijaksana senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sikap tersebut dapat diterapkan dengan berkata dan bersikap jujur, menghindari kecurangan, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan sesama. Hal tersebut menjadi dasar dalam membuat rumah menjadi nyaman dan kuat. Ketika rumah tangga sudah baik, tentu saja dapat menjadi dasar bagi kita untuk baik dan layak di lingkungan sekitar. Sikap yang kedua untuk wanita bijak adalah berdoa senantiasa. Karena dengan berdoa kita dapat menjalin hubungan yang erat dan dekat dengan Tuhan. Di dalam doa kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran dan kelemahan kita. Dengan doa hati menjadi tenang dan pikiran lega. Karena percaya cinta kasih Tuhan akan menopang serta menunjukkan jalan terbaik bagi setiap persoalan.
Sikap yang keempat, yang ketiga adalah peduli. Sikap peduli tidak harus selalu melakukan hal-hal yang besar. Hanya dengan senyum dan sapaan yang tulus kepada orang di sekitar kita, sepertinya sudah dapat menunjukkan bahwa kita menghargai dan menyadari keberadaan mereka. Kita dapat meneladani Ribka seperti yang diceritakan dalam Kejadian 24 ayat 18, di mana Ribka peduli kepada orang asing dengan menyapa mereka meskipun mereka belum dikenalnya. Bahkan menawari air minum kepada hamba Abraham. Terlebih lagi, Ribka juga memperhatikan hewan-hewan yang bersama dengan hamba Abraham tersebut. Padahal, seperti kita tahu bahwa pada zaman dahulu, orang-orang belum begitu peduli atau menyadari akan keberadaan orang asing, sehingga seringkali mereka acuh dan tidak akan menyapa satu dengan yang lain. Seperti saat ini, kita juga memulai seringkali kita egois dan tidak menyadari keberadaan orang-orang di sekitar kita. Padahal dengan peduli kepada sesama kita, kita juga sebenarnya peduli kepada diri kita sendiri. Kemudian, sikap yang keempat adalah menjaga kesehatan. Selain mempunyai kekuatan rohani dengan doa, wanita juga harus kuat secara jasmani untuk dapat melakukan berbagai hal. Terlebih lagi, saat ini di mana pandemi COVID-19 belum usai, wanita dituntut untuk lebih tangguh supaya dapat ikut menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Karena pada dasarnya, wanita terutama sebagai seorang ibu sangat peduli dan seringkali cerewet terkait dengan pandemi ini. Biasanya ibu-ibu selalu saja akan mengingatkan untuk suami, anak-anak, bahkan seringkali tetangga untuk memakai masker, kemudian menegur beberapa orang jikalau lalai untuk mencuci tangan. Demikian juga ketika ngobrol, karena seringkali para wanita ini kalau mengobrol sudah tidak menjaga lagi akan jarak. Padahal untuk protokol kesehatan salah satunya adalah menjaga jarak. Selain itu, untuk ibu-ibu dapat menyediakan makanan yang sehat dan cukup. Demikian juga dapat ditambah dengan minum vitamin. Dengan semua yang dilakukan oleh seorang ibu, tentu saja kita berharap bahwa kita dapat membantu pemerintah dalam hal ini dalam mengurangi penderita COVID-19 dengan mulai menjaga dan memelihara keluarga kita sendiri. Demikian beberapa sikap yang dapat kita ambil dari begitu banyak sikap wanita bijak. Kita akhiri saat teduh saat ini dengan doa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu dengan ucapan syukur atas firman-Nya.
Biarlah firman Tuhan menjadi dasar bagi kami untuk menjadi wanita yang bijaksana dan baik di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua wanita warga GKJ Sampangan Kradenan supaya dapat melakukan berbagai hal, baik terkait dengan pelayanan gereja maupun pekerjaan yang sesuai dengan profesi kami masing-masing. Engkaulah Tuhan yang menjadi sandaran bagi kami. Terpujilah Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.